teman-teman, sebelum ibadah, yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu ya, biar selama ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan yang nyaman ya. Saat pujian ikut menyanyi ya, dan ikutin gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, dan mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan Nanda Astrid dan Tante Esther. Kita mau mulai kebaktian ibadah hari ini. Kita mau persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tante Esther, tolong kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Masih ada kesempatan buat kami untuk beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah online, tapi kami masih bersyukur buat kesehatan, buat penyertaan Tuhan selama ini. Kami bersyukur, kami mau memuji Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau, supaya Engkau disenangkan melalui pujian kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tante, selama ini di rumah gimana? Tetap happy? Harus happy, harus ya. Karena Tuhan baik sama kita Dan Tuhan selalu menyertai kita. Kerasa kita selalu diberkati setiap hari. Iya, Tante Astrid. Gimana? Kalau anak-anak di rumah merasa diberkati setiap hari? Pasti ya. Oke, kita mau mulai, kita mau nyanyi Allah Sanggup. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tante Esther, gimana selama ini di rumah? Kerasa nggak Tuhan itu selalu mengasihi kita? Iya Tante, mengasihi kita selalu, pasti Selalu menyertai kita dan selalu memberkati kita. Betul? betul. Anak-anak juga Tante yakin di sini pasti merasa Tuhan selalu menyertai. Kita mau nyanyi Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua citaku.
punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar ciptaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Anak-anak, sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kasih hati kita, pikiran kita semua yang terbaik buat Tuhan. Karena kita bersyukur sekali Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau nyanyi Everything I Do. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Halo, selamat hari Minggu Shalom Kids. Wah, senang sekali ya hari ini Tante Eli bisa ketemu sama adik-adik di rumah. Walaupun masih secara online ya, kita ketemu untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, masih ada kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong siapkan hati kami. Tuhan Yesus, tolong supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah,
adik-adik, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita tentang salah seorang rasul yang dituliskan di dalam Alkitab. Ada yang udah bisa nebak belum siapa nama rasulnya? Tante Eli kasih clue deh. Yang pertama, rasul ini adalah seorang yang rajin. Kenapa Tante Eli bisa bilang rasul ini rajin? Karena ketika dia menerima Tuhan Yesus, rasul ini rajin pergi dari satu kota ke kota yang lainnya, ke daerah-daerah untuk memberitakan firman Tuhan. Terus clue yang kedua, rasul ini juga selalu semangat dan bersukacita. Kenapa? Karena ketika dalam perjalanan, ketika dalam memberitakan firman Tuhan, banyak kesulitan, banyak masalah, tapi rasul ini tetap semangat dan bersukacita. Bahkan pernah loh rasul ini ada di dalam penjara dan tetap bisa memuji Tuhan di dalam penjara. Wah, hebat ya, kita mau sama-sama dengarkan cerita tentang rasul ini. Ada yang udah tahu siapa nama dari rasul ini? Ya, benar. Namanya adalah Rasul Paulus. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang Rasul Paulus di kota Filipi. Nah, suatu waktu Bapak Paulus ada di kota Filipi. Bapak Paulus nggak sendiri, adik-adik, tapi bersama dengan temannya yang bernama Bapak Silas. Nah, suatu hari Bapak Paulus dan Bapak Silas sedang berjalan-jalan di kota Filipi. Lalu mereka mengetahui bahwa ada seorang hamba perempuan yang mengikuti mereka dan sambil berteriak-teriak. Orang-orang ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan jalan keselamatan. Dan diulang-ulang terus berteriak-teriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Nah, Bapak Paulus dan Bapak Silas merasa terganggu ya, karena hamba perempuan ini berteriak-teriak terus berulang-ulang. Dan Bapak Paulus juga Bapak Silas mengetahui bahwa ada roh jahat di dalam tubuh hamba perempuan ini. Akhirnya Bapak Paulus berkata kepada roh jahat yang ada di tubuh perempuan ini, "Demi nama Yesus Kristus, keluarlah kamu dari tubuh perempuan ini." Lalu keluar enggak? Roh jahatnya keluar, adik-adik, karena Bapak Paulus menyuruhnya keluar dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Wah, hamba perempuan ini senang karena akhirnya tubuhnya tidak lagi dimasuki oleh roh jahat. Tetapi ada juga sekelompok orang yang tidak senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Paulus yang sudah mengusir roh jahat. Siapa yang tidak senang? Yang tidak senang adalah tuan-tuan dari hamba perempuan ini. Kenapa tuan-tuan hamba perempuan ini kok tidak senang sih ketika roh jahat dari hambanya dikeluarkan? Karena ketika roh jahat merasuki hamba perempuannya ini jadi bisa meramal. Orang-orang datang untuk meramal. Lalu hamba perempuan ini dapat uang dan diberikan kepada tuannya. Tapi saat roh jahat ini sudah keluar dari tubuh hamba perempuan ini, hamba perempuannya sudah tidak dapat lagi meramal. Jadi tuan-tuannya tidak bisa lagi dapat uang. Nah, akhirnya tuan-tuan dari hamba perempuannya ini membawa Bapak Paulus dan Bapak Silas menghadap penguasa-penguasa di kota Filipi dan menuduh Bapak Paulus dan Bapak Silas telah mengacaukan kota. Padahal tadi mengacaukan kota enggak Bapak Paulus dan Bapak Silas? Enggak ya, Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak mengacaukan kota, tapi dituduh oleh tuan-tuan hamba perempuan tadi telah mengacaukan kota. Akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas dimasukkan ke dalam penjara. Kaki dan tangannya dibelenggu.
diikat ya. Jadi Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak bisa bergerak bebas. Kira-kira adik-adik enak enggak tinggal di dalam penjara? Wah, enggak enak. Penjara itu kan tempatnya para penjahat ya yang mau dihukum. Nah, di situ. Sekarang Bapak Paulus dan Bapak Silas yang tidak bersalah ada di dalam penjara. Lalu ada petugas penjara yang harus menjaga agar orang-orang di dalam penjara ini tidak kabur. Kira-kira Bapak Paulus dan Bapak Silas ini, apakah mereka sedih, cemberut, mengeluh, sebel, kenapa aku dimasukin ke dalam penjara, aku kan gak salah apa-apa, gitu? Atau sebel, di penjara ini gak enak, gak bebas kesana kemari, gak enak, gitu? Enggak adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas tengah malam itu memuji Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Ya, mereka membesarkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Sampai orang-orang yang dihukum di penjara itu juga mendengar. Lalu tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Sehingga belenggu kaki dan tangan Bapak Paulus dan Bapak Silas lepas. Juga pintu-pintu penjara terbuka. Wah, sebenarnya kesempatan ya, Bapak Paulus dan Bapak Silas bisa aja kabur. Nah, tapi enggak, Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak kabur. Ya, di lain tempat ada penjaga penjara yang tahu, wah ini gempa bumi, pintu penjara terbuka, wah jangan-jangan orang-orang yang di penjara ini kabur. Penjaga penjara itu takut disalahin. Aku kan tugasnya menjaga supaya orang-orang yang ada di dalam penjara ini nggak kabur. Tapi gimana kalau pintunya terbuka? Aduh, nanti mereka kabur. Penjaga penjara ini mau bunuh diri loh adik-adik, karena ketakutan, takut disalahin. Takut orang-orang yang ada di dalam penjaranya kabur. Nah, tapi akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas muncul. Nah, penjaga penjara melihat Bapak Paulus dan Bapak Silas masih ada, dia tenang dan bertanya kepada Bapak Paulus dan juga Bapak Silas, "Apa yang harus aku perbuat supaya selamat?" Bapak Paulus berkata, "Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Nah, penjaga penjara ini akhirnya mempertemukan seisi rumahnya, keluarganya kepada Bapak Paulus juga Bapak Silas. Bapak Paulus dan Bapak Silas menceritakan tentang Injil, menceritakan firman Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Akhirnya penjaga penjara juga seisi rumahnya memberi diri dibaptis, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak lama setelah itu akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas dibebaskan dari penjara. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sama-sama cerita tentang Bapak Paulus dan Bapak Silas di penjara ya, di kota Filipi. Di rumah adik-adik ada nggak yang sama seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas? Ketika menghadapi kesulitan atau lagi ada masalah, adik-adik bisa berdoa dan memuji Tuhan. Wah, hebat ya adik-adik yang tetap bisa memuji Tuhan di tengah kesulitan atau masalah. Jadi nggak cuma memuji Tuhan waktu kita senang saja, tapi saat menghadapi kesulitan pun kita tetap bisa memuji Tuhan. Nah, seperti halnya sekarang adik-adik ya, mungkin adik-adik di rumah sudah berbulan-bulan ya belum bisa berangkat ke sekolah, belum bisa berangkat ke gereja sama-sama buat beribadah. Tapi ketika di rumah saja pun kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah dan tetap bisa memuji Tuhan. Ya, bukan yang cemberut atau suka ngeluh, bosen di rumah,
aku pengen jalan-jalan keluar tapi gak bisa. Nah, jangan seperti itu. Tuhan mau dan Tuhan senang sama anak-anak yang mau bersyukur di tengah situasi yang sulit. Waktu ada masalah, tetap bersukacita dan memuji Tuhan. Adik-adik juga bisa tanya loh, papa sama mamahnya lebih senang sama anak yang suka cemberut atau lebih senang sama anak yang bersukacita, suka memuji Tuhan. Ya, pasti senang sama anak yang bersukacita dan memuji Tuhan. Bapak Paulus dan Bapak Silas kenapa bisa memuji Tuhan di tengah situasi yang sulit atau di tengah masalah? Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan pasti akan menolong. Kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan pasti akan menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah. Mungkin sekarang pembelajaran online, waduh ini banyak PR, gak ngerti gitu ya, atau aduh udah kangen sama teman-teman. Nah, adik-adik jangan mengeluh, jangan cemberut ya, tapi kita bersyukur karena penyertaan Tuhan. Kita tetap bersukacita karena Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Yuk, sekarang kita mau belajar ayat hafalannya untuk minggu depan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan ketika situasi sulit, ketika kami dalam masalah. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus baik, selalu ada bersama-sama dengan kami dan siap menolong kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan yang berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk adik dan kakak kami, untuk keluarga besar kami, Tuhan yang jagai, Tuhan yang berikan kesehatan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus juga yang beri keamanan dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan yang memberkati sekolah kami, Tuhan yang memberkati cita-cita kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berharga di